Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dzunubakum wa may yati'ullaha war rasul faqad faza fauzan azima. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Dan marilah kita memperkuat keimanan kita dengan takwa, senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan tak lupa, sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hamba yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat atau halayak manusia, dan kratia yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Lantas, bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi memang bukan diktum suatu agama, namun tidak sulit menghubungkannya dengan ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hukum demokrasi dalam Islam. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan dan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan kepentingan sistem kepemerintahan dan bernegara, Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara prinsip musyawarah terdapat dalam Quran surah Al-Syura ayat 38 yang berbunyi, Wallazina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemungkaran yang paling besar dan paling berbahaya yang sedang menyebar saat ini adalah kemungkaran dan kekufuran, yaitu munculnya paham-paham yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Hari ini banyak berkembang paham Khawarij yang mengkafirkan setiap umat Islam yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Meskipun hanya dalam satu permasalahan kecil, paham ini mengakibatkan munculnya paham terorisme yang sangat meresahkan. Dari dua ayat tersebut dapat dijelaskan
bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan dan yang kedua ialah permusyawarahan. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah. Maka hak para sahabat saat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun merupakan menyatakan adanya tuntutan untuk bekerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia tersendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Setelah ta'awun, kaidah keempat adalah toghir atau perubahan. Dalam kaidah ini, menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nuru yahkumu bihan nabiyyul ladzina aslamu lil ladzina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi suhada. Fala tahsabun nasa wahsawni wala tastaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadikan saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya ini adalah khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi diri khotib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru lazim li wa lakum wastaghfiru innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullahal ladzim yaskurkum waskuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Hakimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.